Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Rasya Febriano dan teman saya Veronica Ida Aprilia dan Yana Susanti. Pada kesempatan kali ini kami ingin melaksanakan tugas observasi lapangan mengenai sistem akuntansi dan pengelolaannya di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Dengan Bapak Iqbal selaku pengelola data akuntansi di Dinas Dispora dan Ibu Nadia selaku bendahara pengeluaran di Dispora. Pertanyaan yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana sistem akuntansi yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Bisa tolong dijelaskan Bapak atau Ibu? Iya, jadi kalau untuk sistem akuntansi di Dispora ini kita satu Pemprov DKI itu sudah berbasis aktual. Nah, untuk pelaporannya dari transaksi sampai dengan pelaporan kita sudah menggunakan sistem namanya SIPD. Itu namanya ini Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jadi dari sistem ini semua transaksi pengeluaran sampai nanti akhirnya jadi laporan keuangan melalui sistem ini semua. Untuk sistemnya hanya ini aja ya Bu yang dipakai? Iya, kalau untuk transaksi dan pelaporan hanya ini aja satu. Jadi untuk bayar-bayar, untuk menjurnal itu semua di sini sudah diakomodasi jadi satu sistem terintegrasi. Ini emang udah dari lama atau emang ada pembaruan biasanya? Selalu ada pembaruan. Ini kebetulan beralih ke SIPD ini di tahun 2021. Sebelumnya nama sistemnya SIPKD, berubah ke SIPD, dan SIPD ini juga memang selama tahun berjalan ini emang udah berapa kali update terus sih. Emang ada masa-masanya dia diupdate gitu, tapi memang tetap sistemnya nggak berubah, tetap SIPD ini. Mungkin kayak fitur-fiturnya aja yang di-update dan diperbarui kali ya, jadi lebih memudahkan. mempermudah gitu daripada gitu. Dalam menggunakan aplikasi ini atau sistem ini biasanya ada kelebihan atau kehambatannya nggak sih? Kalau hambatannya sih yang pertama, karena kan sistem ini dia udah terintegrasi sama bank dan sama pajak. Jadi kita transfer itu kan antar bank, terus langsung otomatis kita bayar pajaknya disetorkan. Jadi sistem ini udah terintegrasi semua ke webnya DJP dan ke internet banking lah gitu. Nah, mungkin hambatannya kadang suka koneksi ke pajak atau ke bank itu suka ada gangguan gitu. Jadi kalau memang ada gangguan kita nggak bisa transaksikan di sini. Jadi transaksi pun kehambat gitu, penjurnalan, transaksi semua kehambat. Tapi itu kayak nggak lama sih, biasanya kayak ada masa-masa tertentu dia koneksinya lagi hambatan doang. Kalau kemudahannya sih ini sangat memudahkan ya, karena kalau dulu itu kita transfer melalui internet banking Bank DKI. Habis itu kita jurnal sendiri di sistem ini, zaman dulu ya. Nah, sekarang ini dengan sistem yang baru ini, kita itu udah otomatis saat kita transaksi itu otomatis ke jurnal gitu. Jadi langsung ada debit kreditnya. Kita hanya klik-klik di sistem, jurnalnya udah otomatis kebuat gitu. Kalau dulu mungkin resikonya bisa miss tuh kalau kita transaksi pakai internet banking terus kita jurnal manual sendiri, kan takutnya miss ya. Bayarnya berapa, takutnya ke jurnalnya berapa. Kalau sekarang tuh enggak, jadi kita input jurnal dulu, pada akhirnya nanti langsung transaksi pakai sistem ini gitu. Jadi udah pasti balance lah. Jadi mungkin yang tadinya harus 2 kali kerja jadi perlu, jadi cukup sekali kerja gitu. Kalau yang tadinya kita harus transfer dulu terus input jurnal, sekarang cukup transfer otomatis langsung ke jurnal. Jadi meminimalisir adanya kesalahan input, terutama di angka kan agak resiko ya biasanya. Untuk pengeluaran kas pada Dispora sendiri ini digunakan untuk apa saja ya? Atau Kalau di Dispora ini kita semua sih belanja operasional sama belanja modal ya. Mungkin kalau operasional ya kita memang kan Dispora ini banyak kegiatan, terus untuk gaji-gaji karyawan, pegawai
Itu sih, terus sama paling kita ada pembangunan gor, rehab gor gitu. Lebih ke situ sih pengeluarannya. Kalau untuk penerimaan kas pada Dispora sendiri didapatkan atau diterima dari mana saja? Kalau pendapatan itu kebetulan Dispora sebagai SKPD pemungut retribusi. Jadi kita itu ada menerima retribusi. Retribusinya itu berasal dari gelanggang-gelanggang olahraga dan gelanggang remaja. Nah dari situ jadi yang memungut itu kebetulan unit kita. Untuk gelanggang remaja itu kita ada 5 wilayah gelanggang remaja di setiap wilayah, Jakarta Timur, Utara, Pusat gitu. Nah nanti mereka yang memungut kemudian laporannya dikirimkan ke dinas dan kita menggabungkan semua hasil laporan penerimaannya. Ini Bu, untuk langkah-langkah dari aplikasi ini kira-kira bisa atau prosesnya itu gimana ya Bu? Secara umum aja ya. Boleh. Jadi untuk di sistem ini kita punya 2 akun. Ada akun bendahara dan ada akun kepala dinas. Jadi tetap semuanya melalui approval kepala dinas. Nah, jadi kalau di akun ini kita udah bisa langsung ngejurnal nih. Jadi sistem pembayaran Dispora itu bukan Dispora aja sih, semua DKI lah ya. Dia ada 2 metode. Ada menggunakan uang persediaan, ada menggunakan metode langsung namanya. Kalau menggunakan uang persediaan tuh kalau bahasa petty cash. Nah itu jadi semua transaksi yang di bawah 50 juta itu menggunakan uang persediaan. Tapi transaksi yang di atas 50 juta itu kita menggunakan sistem langsung, itu dibayarkan di bendahara umum daerah. Itu kalau kita di Jakarta Timur. Namanya ada kas daerah gitu. Jadi semua pembayaran kita harus ke sana, ngajuin ke sana gitu. Kita buat yang namanya surat perintah membayar SPM gitu. Jadi kalau yang saya transaksikan di sistem ini tuh hanya yang 50 juta ke bawah yang menggunakan uang persediaan. Kalau yang menggunakan uang persediaan itu kita itu langsung aja sih di sini kita langsung input penggunaannya untuk kegiatan apa, keterangannya apa, terus nomor kwitansinya berapa, gitu. Terus di sini ada masukin banknya apa, nomor rekeningnya berapa, di sini NPWP-nya siapa, karena kan kita bendahara pemerintahan itu wajib memungut dan menyetorkan. Jadi saat kita transfer itu udah bersih, udah dipotong pajak. Jadi pihak ketiganya itu nggak ada setor-setor pajak lagi, sudah disetorkan oleh kita. Nah udah dari sini kita isi semua, terus nanti contoh ya, gini. Nah nanti di sini muncul nih kode rekeningnya. Biasanya satu kegiatan itu ada kode rekening apa aja. Kita input nih yang mau kita cairkan berapa di sini. Yang mau kita cairkan berapa, terus sudah nanti kita simpan. Terus nanti kita juga nginput pajaknya, pajak yang akan disetorkan pajak apa aja gitu. Habis itu setelah input pajak baru kita ajukan ke kepala dinas untuk di-approve. Setelah di-approve kepala dinas baru di sini nanti kita langsung transfer. Nanti biasanya muncul di sini kalau udah di-approve. Kalau udah di-transfer kita print bukti transfernya. Dan nanti dia tanya, dia udah langsung ke jurnal kayak gini. Otomatis nih diterima pembayaran gaji misalkan, yang dibayarkan tuh berarti untuk kode rekening apa aja gitu. Jadi udah debit kredit. Jadi udah nggak perlu jurnal satu-satu lagi, langsung debit kreditnya balance gitu dia. Jadi udah harusnya sih udah pasti balance ya. Jadi cuman gitu aja sih. Jadi untuk penjurnalan udah otomatis dari kita transaksi itu udah jadi jurnalnya. Ada kesalahan dari sistemnya nggak pernah ya Bu? Kalau kesalahan mungkin human error ya, kitanya kayak mungkin kurang teliti gitu. Kayak misalkan kita ini kan kegiatannya banyak. Saat kita input di sini,
kita ada milih kegiatan. Kadang kalau emang lagi kurang teliti kita bisa salah ngeklik kegiatannya gitu. Paling di situ-situ aja sih. Tapi kalau memang ada kesalahan kita bisa mengajukan koreksi tapi diajukan ke BPKD membuat berita acara gitu. Itu sih paling human error aja lah kesalahannya. Jadi memang kesalahannya bukan dari sistemnya sih, tapi emang dari kitanya sendiri yang Karena kan masing input ya Hmm. kita. Gitu sih. Udah gitu otomatis. Itu sampai ke jurnal. Ya, sampai ke jurnal nanti dari misalkan udah selesai nih kita melakukan tutup buku. Tutup buku kita juga di sistem ini. Nanti kalau udah ditutup kita bisa print laporannya. Kalau ini laporan bulanan ya jadinya. Kalau laporan itu biasanya ada apa ya? Misalkan kalau di Dispora ini ada bulanan, ada bulanan aja sih kalau kita. triwulan. Oh nggak ada. Bulanan Sama terus tahunan. sama semester. Oh, semester. Karena ada laporan keuangan semester 1 dan semester 2. Di sini contoh BKU-nya. Ini ada Kalau contoh di apa di Dispora ini bulanan itu langsung diperiksa sama BPKD atau Iya, jadi kita wajib per melaporkan. Enggak, per bulan. per bulan? Jadi setiap bulannya setelah kita tutup buku itu, kita diberi waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya kita udah harus menyerahkan laporan ke BPKD kalau di Dinas. Nah, nanti ada bukti tanda terimanya dari BPKD itu yang salah satu syarat kalau misalkan uang persediaan kita habis nih 50 kalau di dinas kebetulan uang persediaan kita 200 juta misalkan 200 juta ini udah kepake, kita mau isi ulang. Nah, salah satu syaratnya itu ada tanda terima laporan yang udah kita serahkan ke BPKD. Jadi memang harus udah sesuai lah laporan bulanan itu. Ini kalau per bulan ini meminimalisir terjadinya apa ya yang Iya. fraud gitu ya kalau di Iya, perusahaan pasti. gitu. Karena kita juga di sini ada berita acara pemeriksaan kas. Itu salah satu dari laporan di atas. itu ya. Salah satu dari apa namanya cara untuk kadang kita ini ya secara sistem seharusnya saldo kita berapa, ternyata di saldo bank kita adanya berapa. Nah, di sini ada penjelasannya, ada saldo yang mengendap itu apa aja. Rinci ya Bu. Ketahuan rincinya dari mana-mana aja gitu. Iya. Contohnya pemeriksaan kas. Ini tiap bulan kita selalu setor, kita buatlah kita setor ke BPKD. Untuk laporannya sendiri yang tadi itu dia dilaporkan kepada BPKD setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, untuk semesteran itu Kalau semesteran itu Biasanya kita bikin laporan keuangan namanya, laporan keuangan semester. Itu yang bakal jadi neraca, LPE, LRA itu. Nah, itu biasanya gimana dah kalau laporan keuangan? Biasanya kalau laporan keuangan itu kita kan buat setahun 2 kali ya setiap semester ya. Nah itu biasanya kita baru minta dibuat tuh sebulan berikutnya. Jadi misal setelah semester berakhir. Jadi buat semester pertama biasanya kita akan mulai di bulan Juli tuh, awal Juli. Karena kan kita kan baru ada tutup bukunya itu kan di akhir Juni ya. Dan memang kita baru mulai biasanya di awal Juli gitu. Nah di awal Juli kita baru merekap data dari yang bendahara penerimaan sama yang pengeluaran sama bendahara penerimaan gitu. Itu cocokin angkanya gitu. Sebenarnya kalau bikin laporan keuangan itu maksudnya nggak pusing-pusing banget karena datanya udah diinput setiap ada transaksi sama para bendahara gitu. Jadi kita tinggal mastiin aja kayak ini akas ini bener nggak Bu gitu. Untuk cross check aja sebenarnya tadi cross check gitu. udah ada laporannya juga per bulan ya Bu. Berarti Kalau apanya nih? Apa itu? untuk apa kan per bulan tadi tuh yang Ya, laporannya. laporan Nah ini keuangan. kan semester berarti tinggal cross check. Iya, Betul. jadi untuk aja sebenarnya. untuk bikin kayak laporan LPE, neraca yang sampai neraca itu hanya dilakukan per semester, Ya, per semester. jadi per bulan tuh nggak ada Ya. kita bikin seperti itu. Ya itu paling hanya ya itu tadi kata Mas Iqbal jelasin. Jadi nanti pengolah data ini Mas Iqbal dia itu ngumpulin data dari bendahara pengeluaran karena bendahara pengeluaran juga saya
kita ada rekonsiliasi data pengeluaran sama BPKD. Kalau bendahara penerimaan dia ada rekonsiliasi sama Bapenda, Badan Penerimaan Daerah. Terus dari pengurus barang, ada juga pengurus barang dia yang mengelola aset, dia juga ada rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah BPAD. Hasil rekonsiliasi itu yang kita akan setorkan ke Mas Iqbal nih, pengelola data keuangan. Dari situ dicocokin sama sistem udah sesuai atau belum. Kalau sudah ya kita lanjutin terus proses laporan keuangan. Biasanya membuat laporan keuangan itu ada tanggal apa dari BPKD. BPKD ya. Iya. Dari BPKD itu ada deadline-nya gitu nggak Bu? Biasanya Sebenarnya kalau tanggal itu dia sistemnya tentatif ya, maksudnya nggak pasti gitu, nggak pasti kayak nggak pasti. tanggalannya nggak ada Tanggalnya tuh nggak pasti, pastinya. nggak ada pastinya. Cuma biasanya itu di minggu kedua tuh udah mulai tuh minggu kedua sampai akhir bulan itu udah mulai Akhir gitu. bulan Juli ya? Iya betul. Karena kan buat bikin laporan keuangan itu ada beberapa tahap ya, nggak cuman sekali rekor langsung jadi gitu, nggak gitu. Karena bayar Juli Mbak dari pertama. Untuk setelah di audit bukan? Atau kita laporannya? hanya sampai di review oleh Oh, di inspektorat. review. Oh. Kalau semester 1, kalau yang semester 2 atau yang tahunan, tahun 1 tahun anggaran itu kita diaudit sama BPK. Ya, terima kasih Bu dan Bapak atas kesediaan waktunya untuk mewawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you